Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpai Anda kembali pagi hari ini pendengar hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Setiap hari Rabu kita punya kesempatan untuk nantinya berkonsultasi secara langsung. Kita akan bahas terkait dengan tema-tema kesehatan dalam program Healthy Morning. Pendengar, yang akan kita bahas pagi ini pasti akan selalu menarik karena kalau kita ngomongin soal kesehatan, kita main dokter-dokteran sendiri itu pasti endingnya nggak bagus. Maka dari itu Healthy Morning pagi hari ini akan menghadirkan Dr. Septa Surya Wahyudi, spesialis urologi. Saya mohon dikoreksi kalau misalkan salah sebut. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Devi. Sehat pagi hari ini, benar ya? Benar ya. Saya soalnya banyak sekali spesialisasi dokter sekarang, dok. Jadi, saya takut salah sebut nama dan saya takut salah sebut gelar. Pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan gangguan berkemih atau kesulitan kencing pada pria. Tadi kita udah ngobrol banyak sih sebenarnya, tetapi perlu ada pemahaman dasar yang harus dipahami oleh pendengar kita. Oh ya, dok, saya mau menyapa pendengar kita dulu ya, karena pagi hari ini kita itu juga tidak hanya di radio saja, frekuensi terestrial, kemudian teman-teman bisa dengarkan di aplikasi RRI Play, tapi juga di kanal YouTube-nya RRI Jember. Jadi untuk pagi hari ini yang pengen langsung pindah, pengen tahu dokternya seganteng apa gitu. Nah, itu bisa langsung ditengok. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan mendengar, ada beberapa cara yang bisa Anda pakai. Yang pertama, telepon boleh di 0331336652. Kemudian WA juga boleh. Dan langsung komen di kolom chatnya kanal YouTube RRI Jember untuk siaran pagi hari ini boleh. Oke, terkait dengan gangguan berkemih atau kesulitan kencing pada pria. Menarik, saya harus tanya, dok, kenapa kita harus membahas terkait ini? How important it is untuk masyarakat paham terkait dengan permasalahan kesehatan ini? Moga silakan, dok. Oke, terima kasih Mbak Devi. Jadi how important, jadi sangat penting menurut saya karena kalau kita ada gangguan berkemih, kita itu tidak bisa melakukan aktivitas kita secara normal. Jadi kalau misalkan kita bekerja, kita harus kejeda, harus interrupted untuk berkemih dan segala macam. Yang lebih nggak bagus lagi adalah itu yang sering gangguannya pada malam hari atau kita sebut sebagai nokturia. Nokturia itu adalah berkemih yang lebih dari satu kali pada saat kita tidur. Jadi dia harus terbangun hanya untuk berkemih, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Dan apa yang terjadi? Maka quality of life-nya akan turun. Sehingga orang tidurnya kurang, otomatis quality of life turun, kualitas kerja juga turun, berdampak pada pendapatan dan segala macam pastinya. Ngefeknya kemana-mana. Betul. Oke, jadi ini adalah sesuatu yang mungkin untuk beberapa orang diabaikan, tapi nggak boleh sediabaikan itu karena kemana-mana nih efeknya. Tapi kita juga perlu tahu ya, dok, tentang penyebab dan lain sebagainya. Apakah disebabkan oleh sesuatu yang besar atau justru disebabkan oleh sesuatu yang kecil tapi nggak awareness-nya kurang gitu. Jadi kalau misalkan terkait masih dengan pertanyaan yang pertama, fatality-nya itu apa saja? Kalau kita itu nggak nyadar bahwa gangguan berkemihnya ini ternyata penyebabnya bahaya, gitu. Misalkan taruhlah yang bahaya misalkan tumor atau kanker kandung kemih misalkan, ya itu ya bahaya. Terus apalagi misalkan terkait dengan atau mengancam jiwa, akhirnya kualitas hidupnya jelek, kemudian kencingnya berdarah segala macam, itu kalau kita temukan di awal mungkin kita bisa lebih bagus menanganinya. Padahal dia datang sudah dengan kondisi yang kurang bagus, itu malah jelek. Nah, sekarang penyebabnya apa? Banyak sebenarnya penyebabnya. Kalau boleh dikelompokkan sebetulnya kalau dari anatomi atau letaknya itu bisa dari satu, memang problem di kandung kemih. Dua, problem dari uretra. Uretra ini saluran yang berada di bawah kandung kemih, Mbak. Jadi, jadi uretra pada laki-laki dan perempuan ada uretra namanya. Terus yang ketiga itu adalah faktor yang terkait dengan saluran di atasnya. Ureter itu masih mungkin. Jadi kalau misalkan ada batu di ureter distal atau ureter yang paling bawah, itu gangguannya juga mirip gangguan berkemih. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, penyakit atau gangguan metabolik. Misalkan dia punya kencing manis, kemudian dia punya jantung, kelainan jantung dan segala itu masih berpengaruh. Atau obat-obatan.
obat-obatan, misalkan dia minum obat yang sifatnya diuretik. Diuretik itu pengencer menyebabkan berkemih. Atau yang lain adalah misalkan dia minuman atau makanan yang dia konsumsi dia nggak sadar. Beberapa makanan yang terkelompok dalam derivat santin itu menyebabkan berkemih, misalkan kopi, kemudian teh, coklat sometimes, atau misalkan alkohol. Alkohol itu juga dia bukan kelompok santin tapi dia juga ngefek bikin sering berkemih. Gitu. Dan ada obat tertentu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, misalkan kelompok golongan, saya nyebutnya anti influenza aja ya. Obat pilek segala macam itu juga berefek pada berkemih. Obat sakit kepala masuk nggak, Dok? Kalau sakit kepalanya itu hanya painkiller itu enggak. Tapi kalau biasanya kita enggak cuma satu, ada painkiller, ada ini, ada itu. Nah, kalau memang komponen di situ ada yang mengandung zat tertentu, biasanya sebagai dekongestan atau pelonggar, itu menyebabkan berkemih. Gitu. Sekomplikated itu ternyata ya. Jadi harus aware banget gitu. Cuman ini kan memang satu topik yang kita angkat itu adalah gangguan berkemih, kesulitan kencing pada pria. Mungkin merujuknya ketika mendengarkan itu paling nanti ke prostat dan lain sebagainya. Betul. Tapi basic lagi nih, Dok, apakah ini hanya terjadi di pria terkait dengan gangguan berkemih ini? Karena kan kalau misalkan kita tarik ini luas banget nih yang harus kita pahami nih, Dok. Apakah hanya di pria saja gangguan-gangguan semacam ini, Dok? Jadi gangguan berkemih ini bisa pada pria dan bisa pada wanita. Bahkan bisa pada anak-anak atau bayi, bisa pada dewasa atau remaja, atau pada orang tua. Dan itu punya tingkat kejadian atau insidensinya itu bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda. Jadi wanita itu pada anak-anak atau kecil ya, sebelum di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun itu pada yang paling sering pada laki-laki malahan, anak laki-laki. Tapi nanti dia agak besar, anak perempuan. Nah, pada saat masa produktif, misalkan seksual aktif dan segala macam, itu malah yang paling banyak pada wanita. Nanti udah mendekati usia tua, nanti malah pada laki-laki lagi. Ganti lagi. Tapi memang masing-masing penyebabnya beda-beda. Ya. Dok, ini berarti kalau kita melihat bahwa kemungkinannya tidak hanya pada pria saja gitu. Ada beberapa faktor-faktor yang harus dipahami nantinya agar permasalahan ini tidak muncul. Tapi fenomena umum yang terjadi di masyarakat nih, Dok, yang udah datang ke dokter, seperti apa gambarannya permasalahan-permasalahan yang sudah dikeluhkan? Mereka sudah dalam kondisi seperti apa? Ya, jadi yang paling sering itu adalah untuk masyarakat kita ya. Bahkan yang paling sering karena memang kita ini punya rujukan sifatnya bertingkat. Jadi ada PPK 1 yang masih mengerjakan misalkan keluhan, dok saya sering berkemih, itu masih bisa diselesaikan. Tapi kalau sering berkemih plus misalkan sampai dengan dok saya malam hari terganggu, dok saya kemih tapi nggak tuntas, kayak nggak puas. Betul, gitu. setiap habis kencing kayak mau kencing lagi. Belum 5 menit dok saya kencing lagi. Itu yang kita sebut anyang-anyangan bukan sih, Dok? Iya, kalau orang amal Jawa bilang kan anyang-anyangan. Tapi kalau bahasa kita disuria namanya. Gangguan berkemih. Tapi kalau sering berkemihnya kita sebut frekuensi uria atau polakisuria. Nah, saya lanjutkan lagi, kalau misalkan ada lagi yang datang biasanya sudah nggak bisa kencing sama sekali. Jadi dia datang sudah dengan bawa kateter atau selang untuk bantu berkemihnya, dia datang bawa itu yang sering malahan itu. Dan kadang-kadang ada yang datang misalkan kausanya simple sebetulnya, tapi dia datang sudah jelek. Misalkan dia sudah kencing darah dan segala macam. Padahal kalau kita treatment dari awal, kejadian yang seperti itu nggak sampai bisa terjadi gitu harusnya. Gitu. Kadang-kadang juga dipengaruhi dengan faktor pengetahuan dari pasien. Betul juga sekali. Kan ya, Dok ya. Budaya juga itu. Berarti ada perbedaan ini gangguan yang biasanya terjadi pada pria muda gitu dengan yang usia tua, lanjut katakanlah. Ada perbedaan, Dok? Ada. Jadi kalau dari penyebabnya pada pria muda yang paling sering itu infeksi saluran kencing, atau yang agak berat infeksi saluran kencingnya terkait dengan prostat. Istilahnya prostatitis. Jadi infeksi di prostat, biasanya karena sexual activity. Sedangkan pada laki-laki atau pria dewasa atau tua di atas 60 tahun, itu yang paling sering datang karena prostat, pembesaran prostat. Pembesaran prostat ini bisa karena yang benign atau jinak, atau bisa karena yang ganas atau kanker, cancer prostat. Tadi disebutkan dari usia ini yang lebih punya kans untuk mengalami permasalahan ini adalah cewek. Kemudian di usia sekian balik lagi ke cowok, balik lagi ke cewek lagi. Itu apa saja yang menjadi penyebab? Faktor-faktornya, Dok? Ya.
Jadi kalau misalkan pada anak di bawah 5 tahun, biasanya anak-anak itu masih uncircumcised atau belum sunat, belum khitan. Sehingga di bawah kulit prepusium atau kulit kulup itu banyak sekali namanya smegma. Smegma itu yang putih-putih itu, yang kotor itu. Sehingga ketika dia berkemih kemudian dia singgah di situ plus koloni bakteri, maka yang terjadi dia akan infeksi. Sedangkan pada cewek nggak ada, pada cewek kecil ya, itu nggak ada itu. Sedangkan pada usianya agak dewasa, pada wanita itu karena yang satu aktivitas seksual bisa, yang kedua ini yang sering sekali nih, itu gara-gara kesalahan bercebok. Sesimpel itu ya, Sesimpel Dok, ya? itu. Padahal kita kan nggak selalu ada di rumah ya, Dok. Nah itu gimana tuh? Pada cowok enggak. Jadi gini, secara anatomi cewek dan cowok itu berbeda menurut panjang ukurannya, uretra. Jadi saluran kencing pada laki-laki itu antara 20 sampai 24, tergantung size juga ya. Kalau di luar negeri bisa sampai 24-30. Sedangkan pada wanita antara 4 sampai 6 cm. Ya, jadi kalau misalkan di rata-rata 25 lah pada cowok, sedangkan pada cewek itu cuma 5, rata-rata tengah. Nah, jarak yang pendek antara muara uretra atau saluran kencing dengan kandung kemih ini memungkinkan adanya bakteri itu ascending atau naik ke atas. Pada wanita yang saya bilang tadi kesalahan cebok itu, maaf, jarak antara anus atau lubang dubur itu dengan uretra itu pendek. Sehingga kalau misalkan dia berkemih, cebok dari belakang dibawa ke depan, ke belakang lagi, ke depan lagi, ke belakang ke depan lagi, maka bakteri yang dari bawah dia ajak naik ke atas, diajak ke muara uretra dan dia akan ascending, naik ke jalan-jalan di situ That's dia. Right. Jadi kalau misalkan dicek kultur, kita pengen tahu jenis bakterinya apa, itu bakterinya yang paling banyak itu E. coli, dan E. coli itu adalah bakteri yang ketemu di khusus di pencernaan, di kotoran, di feses. Berarti cara cebok itu juga harus, cuman kita tuh jarang dikasih edukasi cara cebok yang benar, Dok. Makanya kan kadang-kadang ya sudah begitu saja. Terus sekarang kan ada fenomena ini ya, Dok ya. Ini karena kita ternyata juga harus membahas selain penyakit ini pada pria tapi juga pada wanita ya. Sekarang kan ada bidet itu loh, Dok. Yang semprotan itu apakah menjadi solusi ataukah tetap akan jadi permasalahan kalau misalkan caranya nggak benar? Jadi kalau di kita itu ada istilahnya douching. Douching itu dia nyemprot entah cairan tertentu atau air sekalipun tapi masuk ke dalam lubang. Jadi lubang vagina dan include kadang-kadang lubang uretra. Jadi karena dia semprot. Nah, semprot itu kalau airnya bersih sih aman. Kalau airnya itu terkontaminasi oleh bakteri tertentu, maka itu bahkan akan menimbulkan merangsang timbulnya bakteri. Bahkan penggunaan, saya nggak sebut merek ya, misalkan antiseptik yang terlalu sering, itu bahkan membunuh komensal. Jadi kita punya bakteri itu ada dua, ada yang sifatnya komensal menguntungkan, ikut membantu proteksi, atau yang bakteri yang memang patogen, yang jahat istilahnya. Jadi kalau misalkan yang jahat mau dibunuh tapi yang baik juga ikut mati, sehingga kans untuk terjadi infeksi malah lebih tinggi. Begitu. Jadi tetap nggak boleh berlebihan juga sebenarnya. Iya, karena butuh kelembapan, humidity-nya di situ juga beda. Agak sedikit ini ya teknikal tapi memang harus dilakukan. Kalau enggak ya terjadilah. Terus ada satu mitos, Dok, di masyarakat yang menyebutkan jangan loncat-loncat, nanti bisa anyang-anyangan. Yang dimaksud anyang-anyangan itu kan ISK itu tadi kan sebenarnya. Nah, apakah sebenarnya ini terkorelasi, Dok? Ataukah ini hanya mitos yang berkembang di masyarakat gitu? Saya sedikit. Jadi anyang-anyangan itu gejalanya. Bisa salah satunya gara-gara ISK, tapi nggak selalu equal antara anyang-anyangan selalu ISK, enggak. Jadi kalau ISK itu harus bakteri dan segala macam, infeksi lah istilahnya. Nah, sekarang terkait dengan mitos yang lompat-lompat. Nah, kalau lompat-lompat ya menimbulkan berkemih itu berubah, bisa jadi kalau misalkan karena penyebabnya sumbatnya itu karena batu. Jadi ada batu ini di saluran uretra. Terus dia dengan melompat-lompat, si batu ini terbantu oleh gravitasi, dia keluar. Dia merasa malah lebih bagus. Atau malah ada batunya yang tadinya di kandung, dia bergeser mengganggu ke saluran yang akan lewat. Sehingga dia menjadi kok jadi sering kencing ya gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau misalkan sehat, sama sekali tidak ada apa-apa, lompat-lompat dengan tidak lompat-lompat,
kayaknya tidak berpengaruh deh, Mbak. Oke, mitos berarti ya. Mitos. Nah itu tadi karena apapun yang di dalam konteks mitos paling benar memang diperiksakan Ya, gitu ya benar. Dok ya. Harus Cuman investigasi. permasalahannya ini kapan waktu yang tepat dan seperti apa gejala yang udah seperti apa nih yang waktu kita oke ini kita nggak bisa nih nebak-nebak, kita harus konsultasi karena sepertinya serius begitu. Oke, kalau terkait dengan berkemih itu ada beberapa macam. Yang pertama kita lihat frekuensinya. Kita katakan frekuensi normal itu kalau daytime itu paling nggak 8 kali. Kalau night atau nocturia itu paling nggak lebih dari 1 kali. Kalau dia sudah kencing malam hari terbangun untuk berkemih lebih dari 1 kali, harus mulai waspada. Begitupun yang di siang hari lebih dari 8 kali. Nah, yang kedua, kalau sudah selain frekuensi, kualitasnya berubah. Urin saya kok jadi putih ya kayak susu, atau urin saya kok jadi merah ya kayak darah, atau urin saya kok hitam ya kayak coklat atau warna-warna yang lain. Itu juga mulai harus aware. Jangan-jangan ini adalah penyakit tertentu. Atau misalkan dia, dok saya kencing tapi keluar kayak pasir. Dok ada saya ya, Dok? ada. Itu yang biasanya keluar. di cowok atau di cewek? Dok? Bisa cewek bisa cowok. Oh gitu. Tapi kalau cewek kurang kerasa kali ya karena memang jaraknya terlalu. Iya. Kalau cowok karena panjang jadi dia kerasa. Sakit sekali dok, semalam nggak bisa keluar, akhirnya kencing, ada batu dok, dibawa biasanya ke ruang praktek itu. Ini dok yang keluar. Oh ya. Setelah dibawa itu kita harus cari tahu yang lain, masih ada nggak temennya dari yang keluar itu. Saya baru tahu loh dok. Saya pikir itu adalah sebuah benda yang hanya bisa diambil dari proses operasi misalkan, ternyata bisa keluar langsung. Bisa ekspulsi spontan. Agak ngeri juga. Saya lanjut dulu masih 2 itu. Boleh. Yang selain frekuensi dan kualitas dari urin secara makroskopis, kita juga bisa misalkan keluhan yang lain. Volumenya misalkan, kok kencing saya sedikit ya. Oke. Jadi misalkan normalnya ada hitungannya sih Mbak, sebetulnya 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kita tinggal ngitung berat badan kita berapa, kita kalikan, cara gampangnya biasanya kalau kita ngitung 24 agak sulit, kita jadikan 25 gitu aja. 25 kali misalkan berapa 5, berarti 125 1250 cc per 24 jam atau 1500 lah gampangnya. Kok saya kencing sekarang kok cuma 250 cc ya? 200 cc itu harus aware, bahaya. Nanti apalagi sama sekali nggak keluar kencing. Jadi ada yang beberapa datang itu sudah, dok saya nggak kencing 1 minggu, dok saya nggak kencing 5 hari. Oh, itu gimana? Atau bahkan dia sudah pernah cuci darah dan segala macam. Okay. Atau gejala lain yang muncul, misalkan mual, dok saya muntah hebat, mual hebat gara-gara nggak kencing. Itu juga harus datang. Atau dia kencing misalkan nggak di pada tempatnya. Dok saya kencing tapi kok keluar dari cewek ini yang sering saya ada beberapa yang lagi dirawat juga. Saya keluar dari vagina dok, kencing saya keluar basah terus. Jadi gitu. Itu juga harus Itu kejadian dok. Tapi itu apakah yang keluar itu juga urin? Iya. Kita cerita urin yang keluar. Jadi urin keluar dari lubang yang tidak sebenarnya. Itu bisa fistal namanya. Terus misalkan masih banyak sih sebenarnya yang terkait metabolik terutama. Itu dia kadang-kadang dikonsul. Jadi tadinya datang ke penyakit dalam, teman sejawat, kemudian dia merefer ke kita, merujuk untuk dikerjakan bersama. Oke. Ini menarik loh pendengar, pas ada dokter spesialisnya, kalau misalkan nggak tanya-tanya kok kayaknya rugi bukan berarti kita pengen sakit, nggak, tapi ini adalah ilmu. Jadi silakan 3366652 boleh telepon. Kemudian di saluran komen chat kita juga udah banyak nih dok, ternyata boleh. 3, ada 2 orang sih, nanti kita masih tunggu yang lain. Selamat pagi untuk Fitrilia, bagaimana mencegah infeksi saluran kencing pada wanita? Boleh langsung dijawab dok atau mau jeda dulu? Boleh, langsung ya. Langsung guys, habis ini kita jeda sejenak. Kita jawab dulu pertanyaan satu ini. Mencegah infeksi saluran kencing pada wanita. Karena saya juga dok sama harus tanya, walaupun belum kesampaian ngomong tadi. Setelah nikah punya anak terutama, itu kok kayaknya semakin sering mengalami hal ini gitu loh, dan pasti nggak nyaman dok. Apa yang menjadi penyebab? Adakah korelasinya? Ya, sangat. Jadi pada wanita terutama yang ini langsung ya, sexual activity itu berpengaruh terhadap keluhan berkemih. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara mencegahnya? Saya kenal dengan nama ini Mbak. Makanya saya nggak baca semua dong. Saya kenal dengan nama ini. Terus kalau misalkan satu adalah kita harus meningkatkan wash out. Ya.
Jadi kalau ada bakteri koloni di satu tempat, kalau wash out-nya bagus, maka akan bagus. Cara wash out yang bagus banyak minum akhirnya banyak kencing sehingga akan keluar bakteri, nggak sampai investasi di dalam kandung kemih. Itu satu mencegahnya. Jadi banyak minum. Korelasi dengan banyak minum adalah nggak boleh nahan kencing. Itu termasuk bagian dari pencegahan. Nah, nomor 3 nyangkut ke pertanyaannya Mbak Devi tadi. Kita udah punya anak satu, kemudian kok jadi lebih sering ya gangguan. Itu terkait dengan sexual activity. Kalau habis melakukan sesuatu, tahu yang saya maksud, segera dibersihkan aja. Dibersihkan. Cuman nggak selalu harus pakai sabun. Misalkan kan ada beberapa yang mengatakan sabun itu sifatnya spermatotoksik, membunuh sperma. Saya pengen punya anak kok jadinya nggak jadi segala macam. Jadi sebaiknya pakai air. Pokoknya dibersihkan. Terus bagian dari pencegahan yang lain adalah sering ganti hygiene. Masalah hygiene, ganti underwear. Jadi underwear paling enggak sehari diganti lah. Sehari. Ya, saya mau nyambung nih, mumpung nyambung masalah hygiene itu tadi. Kalau cewek kan ada case tertentu, kita tuh pakai pembalut atau panty liners lah istilahnya. Lebih recommended mana dok ganti untuk hygiene ya? Pakai pembalut yang tipis ini ataukah ganti celana dalam gitu yang lebih aman? Paling aman sih ganti semua ya. Jadi gini, pada prinsipnya infeksi itu bisa terjadi karena memang virulensinya kuat atau kita bersentuhan dengan bahan yang sifatnya kontaminan atau kotor. Kalau misalkan sumber kotornya ada di celana, sebaiknya celananya diganti. Panty liner itu di situ dan sangat tipis. Bakteri yang ada di celana itu masih sangat mungkin dia akan refer atau pindah ke saluran kencing. Itu satu. Kalau misalkan pilihannya antara panty liner atau tidak panty liner, itu tergantung kalau saya bilang. Saya nggak mau yang salah satu. Yang paling penting adalah kelembabannya jangan terlalu lembab, tapi juga jangan terlalu kering. Ya, kita bisa ngira-ngira sendiri lah ya. Betul, karena yang paling paham nantinya akan balik ke individu masing-masing, jenis aktivitinya seperti apa. Jadi nggak bisa disamakan juga kalau misalkan aktivitinya outdoor. Oh berarti gantinya beberapa kali gitu dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin aktivitinya lebih di dalam AC. Nah itu harus dipertimbangkan. Masih ada beberapa pertanyaan yang lain dok. Saya izin mau muter satu pesan dulu. Siap. Buat pendengar kita sambil nunggu, mumpung ada dokternya, silahkan yang pengen telepon 336652. Kalau Anda yang nonton YouTube-nya nanti nih, bukan sekarang nggak bisa telepon, tapi sekarang bisa. Nah silahkan nanti kami tunggu, sembari juga kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Tetap bersama kami di Healthy Morning. Pertanyaan yang masuk ya dok ya. Oke, ini sudah mulai berdatangan ini. Saya baca dari akun yang sepertinya namanya cewek dok. Nanti yang cowok-cowok belakangan. Jika sering kencing setelah beberapa detik terasa kebelet kencing lagi, saat kencing hanya sedikit, terus berulang sampai sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu kenapa ya dok? Nah mungkin tadi sudah dijelaskan tapi tidak menutup kemungkinan yang bertanya ini baru gabung. Boleh dijelaskan kembali dokter? Terima kasih Mbak Devi. Jadi gejala yang disampaikan itu kita harus tanya lebih dalam, ada nyerinya enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapan yang paling sering? Terus ada kencing manisnya enggak? Ada penyakit yang lain enggak? Nah, kalau misalkan semua jawabannya tidak, dok saya enggak nyeri, saya juga enggak ada kencing manis, saya juga enggak ada darah tinggi, saya juga enggak ada infeksi, saya sudah sempat periksa urinalisis lengkap, semua aman dok, tapi saya kok sering berkencing. Paling sering overactive bladder. Apa itu? Overactive bladder ini yaitu kandung kemihnya itu terlalu hiperaktif untuk menanggapi adanya stimulus. Jadi normalnya Mbak Devi, orang itu baru ngerasakan berkemih inisial ketika storage-nya itu, inisial voiding-nya itu setengah dari volume kandung kemih. Jadi kalau volume kandung kemih itu kita 200, nyampe setengah dia baru awal sekali inisial udah ngirim sinyal lah ini. Betul, itu baru. Sedangkan pada yang disampaikan tadi itu kan kayaknya sedikit sekali. Mungkin kalau 5 cc, 10 cc itu belum dari setengah. Jadi kalau misalkan setengahnya 250 ya paling enggak 125 cc lah yang dikeluarin atau 100 cc berkemihnya. Kalau cuma 5 cc ada sesuatu biasanya. Jadi overactive bladder itu yang paling sering biasanya karena problem saraf. Saraf yang ngontrol kencingnya itu terlalu aktif. Atau bisa juga karena problem uretranya, salurannya. Jadi antara dua masalah tadi. Ototnya juga bisa dok, bisa. Misalkan karena dia inflamasi karena bekas infeksi atau segala macam sehingga dia mudah sekali terangsang. Pada saat kena urin sedikit dari ginjal turun,
ke kandung kemih, dia pengen cepat-cepat dikeluarkan. Jadi harus diinvestigasi lebih lanjut. Apa. Tapi untuk yang tergambar ini bisa diselesaikan di fase ke-1 nggak dok? Atau memang harus lanjut nih kayaknya? Untuk kondisi yang seperti apa nih yang memungkinkan diselesaikan di fase ke-1 dan mana yang harus janjian ketemuan sama dokter Septa? Sebenarnya kalau misalkan apakah bisa diselesaikan dengan di fase ke-1 tergantung Mbak Devi. Kalau misalkan kausanya misalkan ada nyerinya dan segala macam adalah infeksi saluran kencing, itu harusnya bisa. Karena dokter itu kebetulan saya ngajar juga, level kompetensinya untuk dokter umum itu sampai 4B. 4 itu akhirnya bisa mentreatment sampai selesai. Cuman kalau kausnya adalah overactive bladder atau bahkan disebabkan oleh neurogenik, biasanya obatnya nggak ada biasanya. Baik. Jadi dia harus konsul gitu, karena beberapa obat yang sifatnya sebagai antimuscarinic agent itu adanya biasanya di vaskes berikutnya. Tapi pasti diarahkan lah nanti ya. Kalau misalkan memang kondisi-kondisinya memungkinkan untuk ini berarti harus janjian nih sama spesialis. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau terlalu sering pipis, apakah memang pertanda akan sakit sesuatu? Karena kebetulan sejak kecil memang sering pipis dan kena air minum dikit aja udah bolak-balik kamar mandi. Nah, ini mungkin nanti boleh juga disampaikan kita itu sehari yang minimal kita harus minum itu berapa liter gitu dok? Monggo silakan. Jadi kalau misalkan sering kencingnya gara-gara sering minum, itu normal. Mbak Devi. Jadi orang sering minum kemudian sering kencing normal aja karena volume yang dimasukkan kan harus dikeluarkan. Kalau pertanyaannya berapa volume paling enggak yang kita minum, kalau urinnya paling enggak 1.500 tadi, berarti minumnya paling enggak 2.000 karena kita ada namanya IWL, ada cairan yang keluar tapi tidak kelihatan. Invisible water loss istilahnya. Nah, jadi kita harus lebihkan, tergantung aktivitas juga. Kita di luar, di outdoor, kemudian berkeringat segala macam, defisit yang kita keluarkan tadi kita harus tutupi. Jadi paling enggak kalau kita bilang minimal ya paling enggak 2.000 lah atau 8 gelas mendekati itu. 2 liter ya dok? Iya 2 liter, 2.000 cc. Terus tadi apa tadi yang nyangkut pertanyaan Mbak? Yang belum. Artinya di sini nggak? Apakah tanda dari penyakit tertentu? Apakah menanda penyakit tertentukah kalau masih dalam taraf bolak-balik kamar mandi doang gitu? Kalau misalkan apakah tanda dari penyakit tertentu itu tergantung lagi Mbak. Jadi kalau misalkan saya nggak banyak minum dok, maksudnya volumenya sedikit aja, tapi sedikit minum kok sensitif tadi, bisa karena yang satu tadi overactive bladder, benar-benar masalah di kandung kemih, atau dia memang punya kelainan yang lain, misalkan DM, diabetes mellitus, dia tuh cenderung sering haus, dia juga sering kencing. Jadi memang harus diperiksa lebih lanjut ini, benar-benar aman ataukah memang ada sesuatu yang belum kelihatan atau belum, sehingga butuh data lebih lanjut. Baik. Tapi memang kita itu harus benar-benar kenal sama tubuh kita begitu ya dok ya. Kalau misalkan nggak kenal, diabaikan, orang pacar aja diabain ngamuk, apalagi tubuh yang kita udah bareng-bareng mulai dari procot. Nah itu harus benar-benar diperhatikan. Ada lagi yang tanya dari entah Mas atau Mbak ini, dari Elisa. Dok, kalau misalnya pipis yang tiba-tiba keluar sendiri itu apakah bahaya ya dok? Solusinya gimana? Ada memang dok? Apakah memang ada yang ada. Seperti apa itu? Jadi itu disebut sebagai inkontinensia. Jadi inkontinensia itu sering kencing. Bahasanya lebih cocok ke beser ini sebenarnya. Jadi macam-macam penyebabnya. Ada yang urge, ada yang stres inkontinensia, ada yang urge. Itu termasuk bagian dari kelompok kelainan sebenarnya, Mbak. Jadi kalau yang urge itu misalkan yang lain masih bisa nahan, kebelet ini nggak bisa, kebelet langsung cepat keluar, dan itu sering. Kalau yang stres misalkan tekanan ya, misalkan melompat atau ketawa, cekikikan atau dia nangis, batuk. Kok beser kok ngomong, nah itu stress incontinence. Jadi ada sesuatu yang entah kita bilangnya klep ya, bahasa kita sphincter, itu terlalu lemah, atau kandung kemihnya yang terlalu kuat untuk menekan. Itu kan tekanan normalnya dia ada, kemudian karena stresnya itu ada bantuan tambahan tekanan dari intraabdomen. Jadi kalau gitu kan ngeden. Jadi tekanannya ditambah dari atas, tekanan yang bawah sudah tegang sehingga dia mudah untuk keluar. Ada kan yang pelawak ketawa, ngomol dia. Gitu. Iya. Karena memang ya ada kaitan ya antara aktivitas ketawa dengan itu tadi yang beser lah istilahnya. Saya juga sama dok, ini juga dikeluhkan oleh beberapa mungkin ibu-ibu yang lain setelah melahirkan, apalagi yang normal sih, yang
pernah saya ajak ngobrol gitu. Kok kita rasanya sekarang harus hati-hati banget ya kalau misalkan lagi ketawa, lagi batuk dan lain sebagainya. Seberapa ngefek memang korelasinya untuk ibu-ibu yang proses persalinannya normal gitu? Iya, jadi pada proses persalinan normal itu pada saat kepala atau bahu bayi keluar itu kan besar, Mbak. Jadi dia harus butuh tekanan yang cukup untuk melakukan kontraksi. Pada saat menekan, bagian yang bawah kadang-kadang juga ikut keluar ke bawah. Jadi yang paling sering itu sistokel. Sistokel itu bagian dari kandung kemih yang depan itu turun ke bawah, atau bahkan prolaps. Uterus atau rahimnya itu turun ke bawah. Itu juga akan ngefek terhadap gangguan berkemih. Atau paling tidak sudutnya berubah. Sudut antara kandung kemih dengan uretra itu jadi lebih lurus, begitu yang tadinya agak bengkong, itu akan juga mengganggu kandung kemih. Nah, biasanya Mbak, saya kasih solusi itu dari semua keluhan yang tadi itu yang paling pertama saya ajarkan pelvic floor exercise. Pelvic floor exercise itu melatih otot bawah panggul, termasuk otot bagian berkemihnya. Kalau bahasa gampangnya itu Kegel. Jadi istilahnya sebenarnya bisa kembali ke semula, asal nggak mager gitu. Jadi dengan Kegel, dengan pelvic floor exercise sebelum masuk ke medikamentosa, biasanya saya ajarkan pelvic floor exercise dan pelvic floor exercise yang benar. Kadang-kadang kan kalau buka di YouTube Kegel gitu, kok Kegelnya gini. Saya sendiri juga buka, bukan ini yang Kegel gitu, ada Kegel yang benar. Ada tutorial mungkin dok, ikutin aku. Jadi seperti kita itu memotong kotoran atau kayak jepit itu loh, Mbak. Iya. Yang jepit beneran tapi sampai kontraksinya tuh kerasa di bagian bawah. Jadi kalau kita pegang itu dia kontraksi. Itu membaik. Bahkan perbaikan berkemihnya pun seiring dengan biasanya perbaikan dengan problem-problem seksual. Biasanya ada yang ngerasa kurang jepit gitu atau terlalu longgar, atau pada cowok misalkan nggak nahan ejakulasi. Jadi dengan Kegel yang itu ejakulasi bisa ikut membaik, bisa ikut prolong. Berarti satu activity manfaatnya banyak. Oke, boleh dipertimbangkan ini. Baik, saya ngundang kembali teman-teman, silahkan 0331 336652, masih longgar banget. Tapi kalau misalkan Anda nggak malu kalau misalkan mau tanya gini-gini, di kolom chat masih bisa. Insya Allah nanti akan langsung dijawab. Dokter, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, yang ini menjadi fenomena yang ya mau tidak mau harus kita bicarakan gitu, terkait dengan aktivitas seksual begitu dari masyarakat yang mungkin nggak sama antara dulu dan sekarang gitu. Seberapa ngefek hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, aktivitas seksual ini kepada gangguan-gangguan yang mungkin terjadi sekitar perkemihan ini? Iya, jadi adakah efek dok perubahan? Saya tahu maksud pertanyaannya. Iya. Jadi saya kok agak-agak gimana gitu mau. Kita pakai bahasa dulu konvensional ya, terus masuknya budaya Barat membuat orang punya preference seksual jadi berubah, sehingga lubang yang tadi adalah lubang yang sebenarnya kemudian pindah lubang yang lain. Iya. Apakah efek dok? Iya. Jadi dan ada beberapa kasus dok, iya. Jadi pasien gitu misalkan dia datang dengan keluhan kencingnya sudah bernanah segala macam karena memang dia infeksi yang cukup berat dan ini kaitannya dengan penyakit menular seksual. Dan bahkan efek yang ditimbulkan ini tidak hanya pada saat sekarang. Setelah dia sembuh pun nanti kadang-kadang masih membawa efek. Biasanya kita istilahkan struktur uretra. Jadi kan jalan kencingnya, uretranya itu menyempit. Jadi dia juga keluarnya mirip atau hampir sama dengan keluaran prostat yang besar tadi karena lubang buangannya kecil, sehingga dia harus sering kencing kayak nggak tuntas, kayak bolak-balik ke kamar mandi dan segala macam. Jadi apakah berpengaruh budaya aktivitas seksual yang saya bilang menyimpang ya Mbak ya? Misalkan terus dengan itu iya, jawabannya iya. Dan dokter bisa menjawab seperti ini pasti sudah pernah ada case juga ya dok yang tertangani. Oke, berarti ini harus menjadi kewaspadaan juga bahwa konsekuensinya selalu ada gitu. Oke, kalau misalkan udah kejadian nih dok, berarti kan juga harus penanganan harus istilahnya komprehensif. Sejauh apa yang bisa dilakukan untuk case-case semacam ini? Oke, jadi yang paling pertama adalah kita harus eliminasi dulu bakteri penyebabnya. Bakterinya apa? Yang paling sering misalkan kalau kita gonorrhea atau raja singa ya, itu Neisseria gonorrhoeae nama bakterinya. Ya dikasih antibiotik yang biasanya saya pakainya yang first line dulu. Level pertama yang masih mempan, nanti kalau enggak saya naikkan ke atas terkait dengan resistensi terutama. Kemudian kalau misalkan dia
membaik atau bagus selesai, tapi kalau tidak membaik kita pikirkan mungkin yang lebih radikal ya, misalkan injeksi segala macam atau antibiotiknya kita kasih yang tidak hanya yang broad spektrum. Broad spektrum itu yang spektrumnya luas, bakteri apapun ikut mati, atau yang lebih spesifik. Kalau lebih spesifik biasanya saya kultur, kemudian saya lihat jenis bakterinya apa, kemudian dilihat juga sensitivitas tes antibiotik. Jadi dicoba dengan beberapa obat di laboratorium, terus ada rekomendasi yang keluar, oh dok yang cocok empiriknya itu mati pakai bakteri ini, itu yang saya berikan antibiotiknya. Oke, ya artinya memang harus ada penanganan yang benar-benar terpantau. Betul. Kemudian arahnya juga nggak sembarangan, karena ada masyarakat kita juga yang akhirnya dok kita harus singgung lebih percaya pada sesuatu yang katanya alternatif. Nah, sejauh mana ini bisa membantu dok, ataukah memang ini hal-hal yang harus benar-benar dipahami oleh masyarakat? Alternatifnya itu kapan sih? Ataukah apa sih catatan-catatannya yang harus dipahami sehingga ini akan memberikan referensi yang baik untuk pendengar kita mengambil tindakan yang tepat gitu. Jadi alternatif itu ada beberapa macam. Kalau yang alternatif yang dimaksudkan adalah herbal, pasien itu juga datang dengan saya dengan herbal. Misalkan ada bawa, dok saya bawa ramuan ini tuh gimana? Kalau memang sesuai saya beri, iya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi di kita bahkan prostat pun ada yang disebut dengan fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah obat-obat yang berasal dari bahan-bahan alam. Kalau bahasanya herbal begitulah. Jadi boleh memang yang nggak apa-apa di beberapa item. Cuman kalau sudah mulai ke arah tindakan, itu kadang-kadang saya agak percaya nggak percaya mbak. Jadi ada pasien tuh datang dengan batu ureter itu ya, batu di jalan kencing gitu, difoto, dok ini batunya gini, terus saya tawarkan salah satunya ini harus dioperasi terkait dengan ukuran dan posisi. Nggak mau, akhirnya pergi ke alternatif yang saya cerita tadi itu. Terus antara suami sama istri itu kayaknya nggak cocok, yang satu minta ke alternatif, yang satu nggak setuju. Pulang dia datang dari alternatif bawa batu mbak. Beneran bawa batu, terus dia kan dok ini batunya ini, terus ya udah mari kita foto lagi. Foto batunya masih ada. Lah itu batu dari mana itu? Terus saya bilang sama ibunya, Bu, saya selama operasi itu nggak ada yang batu yang model begini ya. Gitu. Ini kalau saya ya batunya dari batu yang lain gitu. Kayaknya saya nggak berani juga bilang, oh ini gitu nggak. Saya nggak akan menjelekkan yang lain. Baik. Tetap harharus bijaksana menjelaskan ya dok ya, biar nggak merasa terserang juga. Oke, tapi catatannya berarti sudah pernah ada case yang menyebutkan bahwa pengobatan alternatif yang menjanjikan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi ternyata setelah dicek agak ada bau-bau prank juga di dalamnya. Jadi harus hati-hati. Oke. Pengobatan sendiri dok, selain yang sudah disebutkan tadi, itu mungkin adalah beberapa case yang masih tertangani. How bad it can be? Seberapa parah ini bisa terjadi dok permasalahan ini? Jadi kalau misalkan kita biarkan gangguan berkemih ini berlanjut, kemudian sampai dengan mengefek ke backward ke belakangnya, bahwa ini kan tadi ceritanya sering berkemihnya gara-gara kandung kemih sama uretra atau salurannya. Tapi kalau backwardnya itu kan ada uretra, ada ginjal. Nah kalau misalkan dia ngefek ini sampai ke backward, misalkan dia prostat nggak bisa berkencing, kemudian sampai ginjalnya ikut bengkak, kemudian dia gagal ginjal, harus cuci darah dan ya begitu. Jadi fatality-nya cukup lumayan. Itu kalau kita nggak benar-benar aware. Tapi kalau misalkan apa yang kita bisa lakukan yang terkait dengan hal yang misalkan aman tadi, yang paling sering, yang paling bagus yaitu minum itu mbak. Minum paling nggak ya 8 gelas tadi, cukup minum. Kemudian ketika kita sadar ada sesuatu yang nggak pas dengan kencing atau frekuensi kencing kita, ya kita periksa biar lebih pas. Jadi memang tidak bisa diremehkan. Tapi insya Allah sih kalau misalkan yang pernah mengalami masalah terkait dengan berkemih ini, mungkin nggak mungkin akan diabaikan karena rasanya sakit banget gitu. Oke, ada beberapa case dok. Ini yang terjadi, saya nggak tahu kalau di pria, kalau di wanita itu saya itu sampai sempat keluar darah dok, karena memang sakit sekali. Apa yang menyebabkan hal tersebut dok? Apakah berkaitan dengan pola minum dan lain sebagainya? Asal perdarahannya itu bisa macam-macam, Mbak Devi. Jadi bisa di uretra, bisa di kandung kemih, bisa di ureter, bisa di ginjal. Penyebabnya juga bisa macam-macam. Bisa karena batu yang bergeser gitu, kemudian melukai bagian salurannya, atau misalkan karena tumor, itu yang paling sering tumor. Atau yang paling gampang misalnya karena infeksi.
Dan itu yang biasanya pada wanita, dok saya kencing darah tapi nggak gross itu yang buahnya begitu. Dia cuman kadang merah tapi kadang-kadang lebih banyak jerihnya dok. Biasanya dari kandung kemih dan nyeri, iya panas dok kencingnya, sering anyang-anyangan. Biasanya karena infeksi yang paling sering. Tapi kalau misalkan ada yang ini yang malah ngeri mbak, saya sering berdarah dok kencing tapi saya nggak nyeri. Ini silent killer ini mbak. Dan dia datang biasanya sudah. Itu apa tuh dok biasanya? Paling sering adalah kanker kandung kemih. Itu painless mbak. Jadi dia itu berkemih, gross, banyak gitu di satu periode. Tiba-tiba intermittent soalnya kadang-kadang dia jernih, kencing biasa dan dia nggak nyeri dan dia nggak datang ke pemeriksa, ke dokter. Jadi dia datang itu sudah kandung kemihnya itu sudah penuh dengan tumornya sampai dia sama sekali nggak bisa kencing. Itu di Jember. Waduh, nggak nakut-nakutin tapi terjadi gitu. Itu berarti lepasnya di mana dok biasanya kok sampai kejadian seperti itu kemudian tidak terdeteksi? Mungkin gitu. Educated, referensi ya. Permasalahan kalau si budaya sih enggak, lebih ke kayaknya masalah pengetahuan kayaknya mbak. Jadi tidak aware-nya itu karena pengetahuannya nganggap remeh ya. Ini enggak biasa. Kemarin merah sekarang sudah jernih kok segala macam. Itu pun kadang kalau misalkan kita tahu setelah dilakukan pemeriksaan, oh iya benar CA, benar karsinoma, benar kanker. Kemudian kita lakukan tindakan dan masih ada kelanjutannya, banyak orang yang menolak lah mbak. Maksudnya menolak itu misalkan ini harus lanjut kemo atau radiasi atau diangkat kandung kemihnya gitu. Ya enggak, udah dok nggak usah, cukup sampai di sini. Itu sering begitu malah. Kebanyakan orang yang berhadapan dengan kata-kata kanker itu seperti itu dok. Jadi takut duluan kemakan ini dok, kemakan sinetron zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu kan digambarkan kalau kalau misalkan udah kena kanker itu udah nggak bisa tertolong begitu. Berarti sekarang sikap nih dok berkaitan dengan sikap yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat ketika mungkin berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sudah sedemikian rupa. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita? Pada saat dia sudah dapat atau saudaranya atau segala macam, apa yang harus dilakukan? Yang paling bagus ya pertama berobat. Berobat, kemudian pasti dari dokternya itu memberikan beberapa saran-saran modaliti tindakan. Ini bisa diginikan, ini bisa diginikan, ini bisa diginikan. Nah, sebaiknya menurut saya mengikuti anjuran manut. Dan kadang kita itu memberikan pertimbangan, sejasanya juga memperhitungkan beberapa aspek. Saya sering aspek yang paling pertama itu ekspektasi of life. Saya pertimbangkan. Misalkan dia masih mau bertahan saya berapa tahun sih? Itu juga kita pertimbangkan. Terus yang kedua usia pasien ini sudah seberapa. Kadang-kadang memang orang yang usianya sudah sepuh juga kita melakukan tindakan yang sangat radikal, diangkat kandung kemihnya, dipindah kencingnya ke perut dan segala macam, itu kan juga kasihan. Saya juga itu memahami untuk yang begitu. Tapi kalau masih usia muda, masih produktif, apalagi tulang punggung keluarga, itu saya sangat menyayangkan kalau dia nggak mau mengikuti aturan padahal sebenarnya masih ada harapan untuk dilakukan tindakan. Jadi saya ayo gitu itu tapi kalau yang sudah tua dan segala macam, saya cenderung memang menginformasikannya, saya bisa memahami lah yang mereka maksudkan. Jadi saya lebih pendekatannya lebih ke spiritual bahkan. Jadi ya udah gue perbaiki ibadah dan segala macam. Begitu arahnya ke arah sana. Ya, berarti nantinya akan banyak pertimbangan lah untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut gitu. Oke, dok, tadi saya sebenarnya nggak merencanakan pertanyaan ini, tapi tergambar ketika jenengan menyampaikan bahwa ternyata ada beberapa case dan tindakan yang ternyata sampai sejauh mindahin saluran kencing ke perut dan lain sebagainya. Apa saja metode penanganan dan hasil dari tindakan itu yang harus bisa dipahami oleh masyarakat? Kan soalnya kalau kita nggak paham itu dianggap aneh, kadang-kadang nggak diterima, iya kan dok? Ini seperti apa? Sejauh jadi, apa? Ya, yang tadi nyangkut yang tadi aja dulu, Itu namanya diversi. Diversi itu jalan lain version dari kencing. Jadi kalau misalkan kayak kita mau lewat jalan Panjaitan ini nggak bisa, maka kita akan alternatif jalan sana dan segala. Jadi kalau misalkan kencing yang dihasilkan oleh ginjal tidak bisa lewat kandung kemih, kita mungkin ngambilnya dari ureter atau saluran di atasnya atau dari ginjal. Atau misalkan kita nggak bisa lewat uretra, kita bisa lewat kandung kemih, kita lubangi yang dari perut itu. Nah, terkait dengan diversi yang di ginjal, misalkan kasus-kasus yang memang bagian bawahnya sudah tidak bisa diapa-apakan, misalkan kanker kandung kemih, kemudian kandung kemihnya harus diangkat. Dan untuk prepare new bladder atau kandung kemih yang baru, itu misalkan belum siap atau tidak memungkinkan.
Biasanya kan kita buatkan kandung kemih baru atau buatan itu dari usus Mbak, dari usus besar kita buatkan. Cuman kadang-kadang kan ada faktor-faktor yang tidak memungkinkan sehingga dia harus permanen menggunakan nefrostomi. Ada beberapa pasien yang sampai saat ini saya rawat Mbak dengan permanen nefrostomi. Nah, kadang-kadang yang mereka itu tidak bisa kan masalah hygiene kan Mbak. Orang dengan ada kandung ini terus tambahan lah istilahnya sosialnya kan jadi jelek Mbak. Dia dekat sama orang lain kemudian kerasa pasing dan sebagainya. Itu kadang-kadang saya ajarkan juga bagaimana cara merawat nefrostominya biar dia nggak keganggu. Tetangga atau teman duduk sebelahnya juga nggak keganggu. Jadi ada yang bahkan ada penyakit yang bukan di kandung kemih tapi berdekatan dengan kandung kemih. Misalkan si ovarium kemudian dia harus diangkat dan sudah nempel banget sangat kuat, atau uterus kemudian dia juga harus diangkat, akhirnya kena kandung kemih dan segala macam, dia harus di nefrostomi atau di atau yang di bawah nggak diangkat, nggak mungkin kan dok, ini karena gede banget tumornya, nggak operable, di kemo dan di sinar juga nggak mengecil karena nggak sensitif terhadap kemo dan radiasi, sehingga dibiarkan itu. Makanya saya carikan alternatif untuk keluarkan kencingnya. Soalnya kalau enggak, kencingnya akan ikut membunuh, dia akan nggak keluar, meracuni. Jadi si kencing itu kan ngandung urium, meracuni tubuh, bisa meninggal. Jadi sebelum dia tumornya membunuh itu membunuh dulu. Jadi itu jangan alternatif di versi jalan lain. Iya, artinya itu terjadi di masyarakat kita. Terjadi. Berarti edukasinya seperti apa yang bisa disampaikan oleh panjenengan terhadap lingkungannya kalau sekarang? Terhadap lingkungannya ya harus namanya, memang istilah pasien itu kan kalau bahasa Inggrisnya patient ya, harus sabar. Ya. Jadi yang harus sabar memang pasien. Tapi sebetulnya paradigma itu kita yang tidak sakit harus mengerti Mbak. Jadi mengerti dengan keadaan itu. Tapi saya lihat sih orang-orang sekarang kecenderungannya memang lebih banyak yang sudah paham kok Mbak. Artinya bisa tahu dengan kondisi dia ada kelemahan, tidak memandang itu dengan kelemahan, tapi sifatnya membantu atau supporting. Nah, supporting sistemnya yang bagus, orang lingkungan sekitarnya itu ya memotivasi dia untuk sembuh, memotivasi untuk sehat. Kadang-kadang itu ada beberapa keluarga itu yang sampai nggak akur, yang satu mau mengikuti anjuran tindakan dokternya, yang satu nggak mau, sudah gini-gini segala macam. Itu kadang-kadang saya sering panggil, saya dudukkan bersama. Jadi konselor juga. Iya, harus begitu. Karena komunikasi itu paling penting menurut saya menjadi seorang dokter. Karena kalau komunikasi kita nggak pas, bisa tuntutan dan segala macam di mana-mana. Iya. Zamannya seperti ini pula ya dok ya. Oke, ini sebenarnya kalau kita mau ngobrol panjang nih, masih banyak yang harus kita gali. Tapi apalah daya, waktu kita nggak sampai 1 jam dok. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang. Lain waktu kita bisa bahas hal-hal yang lain, sifatnya edukasi untuk masyarakat, sehingga masyarakat kita jauh lebih aware terkait dengan masalah kesehatan. Dok, closing statement sekarang, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan tema permasalahan berkemih ini, tidak hanya untuk wanita tapi juga untuk pria. Jadi closing statementnya adalah hal yang paling gampang menjaga kencing adalah dengan minum. Jangan malas minum, 1. Jangan nahan kencing, 2. Kemudian yang ketiga, ngikuti pola hidup sehat. Itu aja. Jadi nggak boleh mager juga ya dok. Boleh mager, olahraga. Ya. Soalnya kalau mager itu biasanya juga jadi numpuk penyakit. Baik dok, matur nuwun waktunya sudah berkenan untuk hadir. Mudah-mudahan lain waktu kita masih dipertemukan di kesempatan yang baik, sehingga kita bisa memberikan edukasi yang baik juga untuk masyarakat. Matur nuwun dok. Selamat pagi. Dan itulah tadi pendengar perbincangan kita terkait dengan satu tema yang mungkin ini menjadi hal yang selama ini Anda tunggu-tunggu, tapi mau konsultasi langsung itu kadang-kadang ini kayaknya biasa aja deh, tapi ternyata kalau misalkan tidak diperdalam dengan informasi dan referensi yang relevan, ini akan menjadi hal yang merugikan untuk Anda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Septa Surya Wahyudi, spesialis urologi, bisa bermanfaat pagi hari ini. Rerunnya bisa Anda lihat nanti di kanal YouTube RRI Jember. Terima kasih untuk semua yang sudah komen, yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Devi Fitra bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.